adik-adik semua, di video kali ini Kak Devi akan menjelaskan kepada kalian tentang materi kelas 9 SMP. Jadi karena kemarin udah kelas 7 dan 8, sekarang waktunya kelas 9 SMP. Jadi buat kalian semua adik-adik kelas 9 SMP harus tonton video ini sampai selesai ya. Oke, jadi mungkin kalian masih bingung nih, apa sih itu eksponen Kak Devi? Apa sih itu? Jadi eksponen itu adalah nama lain dari pangkat. Pastinya kalian udah tahu kan pangkat itu apa. Jadi misalnya 2 pangkat 3. Nah gitu, dari SD udah pernah kan belajar ini. Nah tapi di eksponen ini itu akan lebih rinci penjelasannya, dimana eksponen atau bentuk pangkat itu dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama adalah bentuk pangkat bulat positif. Jadi dia bentuknya seperti ini. A pangkat N, di mana A itu adalah bilangan pokok dan N itu adalah pangkat. Dan dua-duanya itu bilangan. A pangkat N ini bisa kita jabarkan dengan seperti ini. A kali A kali A, terus dikali A sebanyak N kali. Contohnya nih, contohnya 2 pangkat 4. Berarti artinya 2-nya 2 ini dikalikan sebanyak 4 kali. 2 kali 2 kali 2 kali 2. Jadi 2 pangkat 4 bukan 2 kali 4 ya, tapi 2-nya dikalikan sebanyak 4 kali. Nah ini kalian harus cari nih, 2 kali 2 kali 2 kali 2 itu berapa? Nanti kalian akan temukan hasilnya adalah 64. Jadi gitu ya, yang pertama pangkat bulat positif. Oke adik-adik semua, jenis pangkat yang kedua adalah pangkat bulat negatif. Jadi bentuknya itu seperti ini. A pangkat negatif N. Jadi sama, A itu adalah bilangan pokok dan N itu adalah pangkat. Cuman di sini pangkatnya itu ada tanda negatifnya. Untuk pangkat bulat negatif itu harus kita ubah dulu jadi pangkat bulat positif untuk tahu nanti hasilnya berapa. Jadi A pangkat negatif N itu ditulis menjadi 1 per A pangkat N. Jadi sekarang dia sudah positif bentuknya. Nah ini artinya 1 per A kali A kali A sebanyak N kali gitu ya. Jadi kalau ada soal pangkat bulat negatif harus diubah jadi positif seperti ini ya. Contohnya nih 3 pangkat negatif 3. Berarti itu artinya 1 per, selalu 1 per ya, 1 per 3 pangkat 3. Nah gitu, berarti ini artinya 1 per 3-nya dikalikan sebanyak 3 kali. 3 kali 3 kali 3. Berarti jadinya berapa? 3 kali 3 9. 9 kali 3 27 gitu. Seperti itu caranya ya. Oke, yang terakhir adalah pangkat 0. Jadi bilangannya itu dipangkatkan 0. Berarti kita tulis A pangkat 0. A-nya ini bilangan bulat bisa berapa aja, terus dipangkatkan 0. Hasilnya itu akan selalu sama dengan 1. Jadi mau 5 pangkat 0 itu pasti 1. Mau 10 pangkat 0 itu pasti juga 1. Jadi berapapun yang dipangkatkan 0 hasilnya akan sama dengan 1. Gitu ya. Oke adik-adik semua, kalau tadi itu adalah jenis-jenis dari bilangan berpangkat. Selanjutnya Kak Devi akan menjelaskan kalian tentang sifat-sifat dari bilangan berpangkat. Nah sifat-sifatnya ini ada beberapa jenis. Yang pertama, kalau ada 2 bilangan pokok dengan pangkat yang berbeda itu dikalikan seperti ini. A pangkat M dikali A pangkat N. Di sini bilangan pokoknya itu sama, yaitu sama-sama A. Cuman yang berbeda adalah pangkatnya. Untuk mencari hasilnya nanti, hasil perkaliannya itu tinggal kalian giniin. A
pangkat M ditambah N. Jadi pangkatnya itu tinggal kalian tambahin. Nah, untuk lebih jelasnya kita masuk ke contoh soal. Contohnya itu 3 pangkat 3 dikali 3 pangkat 4. Ini kan sama-sama 3 bilangan pokoknya. Ikutin sifat ini, berarti pangkatnya tinggal ditambah. Pangkatnya ini 3 sama 4. Berarti ini jadinya 3 pangkat 3 tambah 4. Berarti sama dengan 3 pangkat 7. Kalian cari nih 3 pangkat 7 berapa? Ayo. Nanti kalian ketemu 2187 gitu. Jadi ingat nanti untuk nyari 3 pangkat 7 nya bukan 3 kali 7 ya, tapi 3 kali 3 kali 3 sebanyak 7 kali. Nah nih sebanyak 7 kali 3-nya harus dikaliin. Oke, jadi ini masih tentang sifat yang pertama, cuman contohnya berbeda. 6 pangkat negatif 5 dikali dengan 6 pangkat 4. Bilangan pokoknya udah sama, terus udah perkalian, berarti sama pakai sifat yang pertama ini ya. Berarti jadinya 6 pangkat negatif 5 ditambah 4. Jadi ingat, pangkatnya ini kita tambahin. Walaupun dia negatif, walaupun ada yang negatif tetap ditambahin kayak gini. Berarti ini jadinya nanti 6 pangkat negatif 1. Ingat, ini yang ketemu adalah bilangan pangkat negatif. Harus kita ubah jadi pangkat positif. Berarti jadinya 1 per. Ingat, 1 per 6 pangkat 1. 1 per 6 pangkat 1. 6 pangkat 1 itu sama dengan 6. Jadi jawabannya adalah 1 per 6 dari perkalian bilangan pangkat ini. Gitu. Baiklah, sekarang kita lanjut ke sifat yang kedua. Di sini sifatnya itu seperti ini, pembagian. Kalau tadi perkalian, sekarang pembagian. A pangkat M dibagi A pangkat N. Di sini sama, bilangan pokoknya sama, cuma pangkatnya yang berbeda. Terus bilangan pangkatnya dibagi. Berarti untuk mencari hasilnya, pangkatnya tinggal dikurangi. Jadi A pangkat M min N. Contohnya, nih contoh yang pertama, 4 pangkat 6 dibagi 4 pangkat 4. Ini bilangan pokoknya itu sama-sama 4. Terus dia dibagi, berarti kita pakai sifat yang ini. Bilangan pokoknya 4. Terus pangkat-pangkatnya kita kurangi seperti ini. Ini berarti 6 dikurangi 4. Disesuaikan ya, yang depan dikurangi belakang gitu. Berarti ini jadinya 4 pangkat berapa? Dikurangi 6 kurang 4 2. 4 pangkat 2 berapa? 4 pangkat 2 berarti 4-nya dikalikan 2 kali. 4 kali 4 jadinya berarti 16. Jadi jawabannya adalah 16 gitu. Gimana? Kita lanjut ke contoh yang kedua ya. Oke, sekarang kita lanjut ke contoh yang kedua. Di sini 2 pangkat negatif 5 dibagi dengan 2 pangkat negatif 3. Coba lihat, bilangan pokoknya sama? Sama-sama 2 ya. Terus dia dibagi, berarti sama juga ya pakai sifat yang ini. Jadi sifat-sifat ini harus kalian ingat. Berarti bilangan pokoknya A, bilangan pokoknya 2. Pangkatnya jadi dikurangkan negatif 5. Wah, ini nggak kelihatan, pakai ini ya. Negatif 5 dikurangi dengan negatif 3. Jadi yang ini dikurangi ini, berarti negatif 5 dikurangi negatif 3 ya. Berarti ini jadinya 2 pangkat negatif 5. Negatif ketemu negatif jadinya positif. Berarti 2 pangkat negatif 5 tambah 3. Berarti ini jadinya 2 pangkat negatif 2. Pangkatnya negatif nih hasilnya, berarti harus dijadikan positif. Caranya
1 per. Nah, ingat tuh, 1 per 2 pangkat 2. Berapa tadi 2 pangkat 2? 2 pangkat 2 itu 4. Berarti 1 per 4 jawabannya. Jadi 2 pangkat 2 itu 2 kali 2, jadinya 4. Gitu. Baiklah, sekarang kita masuk ke sifat yang ketiga. Di sini sifatnya A pangkat N dikali B pangkat N itu sama dengan A dikali B dulu, terus baru dipangkatkan N. Kalau tadi kan bilangan pokoknya sama, tapi pangkatnya beda kan? Nah, sekarang bilangan pokoknya itu berbeda. Ada yang A, ada yang B. Cuman pangkatnya sama-sama N nih. Berarti untuk mencari hasil perkaliannya nanti, bilangan-bilangan pokoknya bisa kita kali dulu. A kali B dulu. Nah, setelah dikalikan baru dipangkatkan gitu. Coba nih contohnya. Di sini 2 pangkat 3 dikali 3 pangkat 2. Bilangan pokoknya beda, tapi pangkatnya sama. Berarti cara mengerjakannya sesuai sifat ini. Bilangan pokoknya dikali dulu, 2 kali 3, baru dipangkatkan dengan pangkatnya 2. 2 kali 3 6. Berarti ini 6 pangkat 2. 6 pangkat 2 berapa? 6-nya dikalikan sebanyak 2 kali. Berarti jadinya 36 gitu ya. Jadi kalau mau ngerjain soal, kalian harus lihat dulu dia memenuhi sifat yang mana gitu. Oke, sekarang kita masuk ke sifat yang keempat. Di sini sifatnya A pangkat N dibagi B pangkat N. Sama kayak tadi, bilangan pokoknya itu berbeda, cuman pangkatnya itu sama. Nah, untuk menentukan hasilnya, bilangan-bilangan pokoknya itu bisa kita bagi dulu, baru dipangkatkan dengan pangkatnya. Contohnya, 6 pangkat 3 dibagi 3 pangkat 3. Bilangan pokoknya berbeda, cuman pangkatnya sama kan, sama-sama 3. Berarti kita bagi dulu, 6 per 3 dipangkatkan 3. 6 dibagi 3 2. Berarti ini hasilnya 2 pangkat 3. Tinggal cari 2 pangkat 3 berapa? 2-nya dikalikan sebanyak 3 kali. Berapa? 2 kali 2 4. 4 kali 2 8. Jadi jawabannya adalah 8. Oke, di sini Kak Devi punya contoh lagi supaya nggak positif-positif terus gitu ya, ada yang negatifnya. Jadi soalnya itu negatif 6 pangkat 2 dibagi 2 pangkat 2. Di sini bilangan pokoknya berbeda, cuman pangkatnya sama-sama 2 kan? Sama juga nih, berarti pakai sifat ini. Jadi kan nggak usah bingung walaupun dia ada negatifnya. Berarti itu nanti jadinya negatif 6 dibagi 2, baru dipangkatkan dengan 2. Berarti ini jadinya berapa? Negatif 6 dibagi 2 sama dengan negatif 3. Berarti ini jadinya negatif 3 dipangkatkan 2. Nah, yang ini pangkatnya nggak negatif kan? Bilangan pokoknya yang negatif. Jadi nggak usah diubah jadi 1 per ya. Berarti ini jadinya negatif 3-nya dikalikan 2 kali. Negatif 3 dikali negatif 3. Berarti sama dengan 9 gitu. Ingat ya, di sini pangkatnya nggak negatif, tapi bilangan pokoknya yang negatif. Jadi tetap dia dikaliin sebanyak 2 kali negatif 3-nya gitu. Oke adik-adik semua, ini adalah sifat yang terakhir. Sifatnya itu adalah A pangkat M pangkat N. Jadi ada bilangan berpangkat A pangkat M dipangkatkan lagi dengan si N. Berarti untuk mencari hasilnya tinggal A pangkat M kali N. Jadi pangkat-pangkatnya itu dikalikan kayak gitu. Contohnya gini nih, 2 pangkat 2 pangkat
3. Berarti ini pangkatnya tinggal dikali 2 kali 3. Nah, berarti jadinya 2 pangkat berapa 2 kali 3 nih? 2 pangkat 6. Tinggal kalian cari 2 pangkat 6 berapa? Berarti 2-nya dikalikan sebanyak 6 kali. 3, 4, 5, 6. Nah, berapa nih? 2 kali 2? 4. Terus lanjut. 4 kali 2? 8. 8 kali 2? 16. 16 kali 2? 32. 32 kali 2 jadinya 64 gitu. Nah, di sini Kak Devi punya contoh lagi. Contohnya itu 3 pangkat 2 pangkat negatif 1. Sama ya, pangkatnya tinggal kalian kali. Jadi 3 pangkat 2 kali negatif 1. Berarti ini jadinya 3 pangkat berapa? 2 kali negatif 1? Negatif 2. Apa yang terjadi? Hasilnya adalah pangkat negatif. Berarti harus diubah dulu jadi pangkat positif ya. Gimana caranya tadi? 1 per 3 pangkat 2. Berarti 1 per berapa jadinya? 3 pangkat 2 itu 3 kali 3 kan? 3-nya 2 kali. Berarti 9. Jadinya 1 per 9 jawabannya. Gitu. Oke adik-adik semua, di sini Kak Devi punya contoh yang terakhir. Contohnya itu 2 pangkat negatif 1 ditambah 3 pangkat negatif 1. Berarti dia sama-sama negatif pangkatnya. Berarti kita harus jadiin dia pangkat positif. Gimana jadinya? 2 pangkat negatif 1, pangkat positifnya adalah 1 per 2 pangkat 1. 2 pangkat 1 itu adalah 2. Jadi berapapun dipangkatkan 1 itu adalah dirinya sendiri. Jadi bisa kita hapus ya satunya ya. Terus 3 pangkat negatif 1 itu jadinya 1 per 3 pangkat 1 juga. Berarti ini dihapus aja satunya. Udah deh, kayak penjumlahan pecahan biasa. Penyebutnya jadi 6. Terus ini 1 kali 3 jadinya 3. 1 kali 2 jadinya 2. Berarti jadinya 5 per 6. Jadi jawabannya adalah 5 per 6. Gitu. Oke adik-adik semua, itu dia penjelasan Kak Devi tentang materi eksponen. Semoga bermanfaat ya. Dan pastinya di akhir video Kak Devi akan memberikan kalian beberapa latihan soal. Jangan lupa dikerjakan. Dan sampai jumpa di video-video selanjutnya.